Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Ikhwatal iman, hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah taala wa baraka fikum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang kita dimudahkan untuk bersua kembali di kesempatan malam hari ini. Tidak lebih dan tidak kurang, ini semua merupakan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimudahkan untuk duduk sejenak dalam majelis ilmu dalam harapan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan apa yang telah kita kaji dari ringkasan kitab Ma'arijul Qabul, yaitu Al-Maqsadul Ma'mul min Ma'arijul Qabul, di mana di kesempatan kita yang berbahagia ini kita akan mengkaji tentang rukun-rukun Islam secara ringkas. Masuk pada permasalahan yang ke-8, dikatakan Arkanul Islam. Ini rukun-rukun Islam. Rukun Islam ini disepakati ada 5 berdasarkan nas hadis Nabi SAW pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Itu buniyal Islamu ala khamsin. Ya, Islam itu ditegakkan di atas 5 rukun. Ya, maka disepakati para ulama dari hadis tersebut 5 rukun Islam itu adalah 2 kalimat syahadat, kemudian salat, zakat, berpuasa dan haji. Ya, ini yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah selain daripada Syiah. Syiah mereka rukun Islam 5, tetapi 2 kalimat syahadat ditiadakan. Jadi yang kelima itu wilayah, beriman terhadap kepemimpinan 12 imam. Ya, itu bedanya syahadatnya seorang muslim sunni dengan syiah. Ya. Kemudian pernah mengatakan wa hadhil arkanu qisman. Rukun Islam menurut ahlu sunnah yang berdasarkan hadis Nabi SAW dalam hadis Jibril, hadis Umar, ya, maka terbagi menjadi 2 macam. Ada arkanun qauliyah, ada arkanun amaliyah. Ada rukun-rukun yang sifatnya itu ucapan, berupa ucapan, dan ada rukun-rukun Islam yang sifatnya itu perbuatan. Wal amaliyatu thalathatun. Adapun yang sifatnya amaliyah, perbuatan, ya, maka di sana ada 3 macam. Salah satu aqsam, ada 3 macam. Ada sifatnya badaniyah, amalan yang dilakukan oleh anggota badan, yaitu seperti salat, ya, puasa. Ini adalah ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. Maliyah, ya, ada ibadah-ibadah yang dilakukan perbuatan itu dengan harta. Contohnya seperti haji. Yang badaniyah ini atau yang maliyah ini adalah seperti zakat, seperti zakat. Kalau haji masuk padanya badaniyah, maliyah. Ya, saya ulangi. Ya, rukun Islam itu terbagi menjadi 2 macam. Ada rukun-rukun yang sifatnya perbuatan, itu 2 kalimat syahadat. Ya, maaf. Rukun-rukun yang sifatnya ucapan seperti 2 kalimat syahadat,
dan ada rukun-rukun yang sifatnya perbuatan. Yang perbuatan itu terbagi menjadi 3 macam. Ya, ada badaniyah yang dilakukan anggota badan. Ya, seperti ibadah puasa misalkan. Ya, ibadah salat, maliyah ibadah harta itu terlihat pada ibadah zakat. Kemudian di sana ada badaniyah maliyah. Ya, ibadah yang dilakukan oleh harta dan anggota badannya, terkumpul padanya, seperti ibadah haji. Ya, orang kalau ibadah haji sekarang ini tuh butuh biaya, namun juga butuh fisik yang kuat. Karena semua perbuatannya atau semua amalannya berupa perbuatan. Ya, dia pergi dari tempatnya di negerinya ke Mekah, itu butuh biaya. Ya, maka biaya yang dia keluarkan itu menjadi apa? Ibadatul maliyah, ibadah harta. Ketika ia di sana melakukan tawaf, melakukan sa'i, melakukan wukuf, misalkan melakukan mabit, ya, melakukan lempar jumrah, melakukan misalkan penyembelihan hadiyu, maka di situ adalah perbuatan. Ya, itu adalah perbuatan. Wa min adillati ala hadhihi al-arkan jumlatan. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya rukun Islam ada 5 secara global, maka ditunjukkan dalam hadisnya Ibnu Umar, yang mana Rasulullah SAW beliau mengatakan buniyal Islamu ala khamsin. Nabi tidak mengatakan arba'in, salasin, sittin, sab'in, tapi khamsin. Ya, Islam itu ditegakkan atas 5 perkara, 5 rukun. Kemudian disebutkan syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shami ramadan. Ya, kalau dalam hadis ini penyebutan haji itu didahulukan sebelum puasa Ramadan. Maka setelah 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, membayar zakat, berhaji, lalu kemudian berpuasa Ramadan. Namun riwayat yang lain menyebutkan urutannya setelah zakat adalah puasa Ramadan, lalu kemudian haji, dan itu yang kemudian dikenal di kalangan kaum muslimin. Wa minal adillati 'alaiha tafsilan. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan secara terperinci dari setiap rukun-rukun Islam ini, maka di antaranya seperti salat. Allah sebutkan dalam surah An-Nur, wa aqimus salah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dirikanlah salat, bayarkanlah zakat, taatilah Rasulullah, semoga kalian menjadi orang-orang yang dirahmati. Demikian pula kita jumpai dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah di ayat yang kelima, manakala Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah wa atawuz zakah fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Jika mereka bertaubat, melaksanakan salat, menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, maka berilah kebebasan kepada mereka. Ya, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-salah. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari sisi manusia, amalan manusia pada hari kiamat kelak, itu adalah salatnya. Maka dalil-dalil ini menyebutkan secara rinci, ya, bahwa salat ini termasuk di antara rukun Islam. Ya, bahkan salat itu menentukan keabsahan dari ibadah-ibadah pada rukun-rukun yang selanjutnya. Orang yang ingin zakatnya diterima, puasanya diterima, hajinya diterima, apa yang dilakukan? Ya, maka itu harus dibangun di atas tauhid, kemudian salat. Ada orang berpuasa, bisa dia berpuasa, tapi kemudian dia nggak mengerjakan salat, maka para mengatakan itu tidak sah ibadah puasanya.
Karena orang yang salat, orang yang tidak salat, dia bukan muslim. Kalau dia meninggalkannya juhudan, mengingkari akan kewajibannya. Nah, nanti insyaallah kita rinci. Ya. Karena Nabi SAW menegaskan al-ahdu bainana wa bainakum as-salah, faman taraka as-salah faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir itu salat. Bedanya antara seorang muslim dengan non-muslim itu salat. Ya, itu tidak ada ibadah seperti salat yang dilakukan di luar Islam. Sehari 5 kali. Padahal salat ini bukan syariatnya Muhammad saja. Semua nabi, semua rasul, semua umat terdahulu mereka juga mengerjakan salat. Ya. Tidak ada seorang nabi yang diutus, seorang rasul yang diutus, lalu mereka memiliki umat, pengikut dan seterusnya, melainkan diajarkan yang namanya ibadah salat. Lantas kemudian kenapa kok salat itu menjadi satu-satunya ibadah yang dilakukan oleh orang muslim saja? Seakan-akan itu syariat yang dibawa oleh Rasulullah, padahal tidak. Hal itu dikarenakan ulahnya dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, yang mereka kemudian menghilangkan ibadah salat itu selamanya. Jadi yang kemudian menghilangkan ibadah salat, menyia-nyiakan ibadah salat, mereka ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Sampai kemudian tidak ada kalimat salat di antara mereka. Ya, tidak ada kalimat beribadah kepada Allah. Padahal seperti Nabi Musa alaihissalam, di mana ketika Nabi SAW mendapatkan perintah salat sehari 50 kali, itu yang suruh minta keringanan siapa? Musa alaihissalam. Coba kalau kita ditetapkan sehari 50 kali sholatnya, sementara satu hari 24 jam, kira-kira sholatnya berapa jam sekali? 50 bagi 24, 22, berarti setengah jam sekali. Bisa dibayangkan, setengah jam sekali sholat, setengah jam adzan, setengah jam adzan, setengah jam, habis itu qomatnya 15 menit, habis sholat 10 menit, 5 menit istirahat, adzan menit. Muadzinnya nggak bisa pergi kemana-mana, kita juga nggak bisa. Siapa yang meminta kepada Nabi untuk minta keringanan? Musa alaihissalam. Kata Musa, itu umatku saja nggak bisa melakukannya. Kamu minta keringanan, coba minta rukhsah kepada Allah Taala. Akhirnya Nabi SAW itu bolak-balik, ya, sampai kemudian Allah jadikan sehari itu cukup 5 kali. Satu salat seperti 10 salat. Sehingga 5 kali seperti mengerjakan 50 kali salat. Ya. Hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat itu menjadi ibadah patokan, standar, ukuran saat kelak ditegakkan yaumul hisab, ketika amal itu akan diperhitungkan, maka patokan dasarnya, tolak ukurnya itu adalah salat. Salatnya beres, sempurna. Kalau ada kekurangan ditempel dengan yang sunnah, maka dia akan sukses, dia akan selamat, dan semua amalan akan diperlakukan sama seperti itu. Namun lain ceritanya ketika orang dia mengerjakan salat penuh dengan kekurangan, kerusakan dalam salatnya, dan dia tidak peduli. Ya. Padahal orang yang salat itu harus menghadirkan, dan ini tidak hanya salat ya, semua ibadah harus menghadirkan sikap al-khauf war-raja. Ya. Kemudian mahabbah, khauf rasa takut, raja rasa harap, mahabbah rasa cinta. Ini menjadi rukun setiap ibadah. Kalau kita ibadahnya hanya sekedar berharap pahala, takut dia diterima, berarti itu hanya 2, khauf dan roja saja. Bagaimana menghadirkan sikap mahabbah ini? Bagaimana tanda-tandanya? Ketika seorang dia datang ke masjid, misalkan telah berjamaah, sebelum adzan berkumandang, sebelum iqamat berkumandang, atau dia berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf yang terdepan, mendapatkan takbir pertamanya imam, itu berarti dia datang menghadiri berjamaah, itu mahabbah.
Yang mendorongnya untuk kemudian dia bersabar, betah berlama-lama di dalam masjid, itu adalah mahabbah. Kalau sekedar rasa takut, rasa harap, ya, orang itu kemudian akan bisa hanya saja cuma mengerjakan ibadah itu saja. Begitu salam sudah mencolok pergi. Ya. Hanya sebatas menunaikan kewajiban. Lain dengan orang yang cinta. Lain dengan orang yang tumbuh rasa mahabbah dalam hatinya, dalam setiap ibadah. Ya. Maka yang menjadikan kita kemudian terbangun di malam hari, lalu kemudian kita beribadah di dalamnya, merasakan kelezatannya, itu mahabbah. Ya, itu adalah rasa cinta. Maka orang yang dia mencintai suatu ketaatan sampai dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, apa dampaknya? Ya, menjadikan seorang itu dia akan mendapatkan kelezatan, kenikmatan dalam suatu ibadah atau banyak ibadah, sampai kemudian dia merasakan keikhlasan. Tumbuh keikhlasan dia memurnikan ibadah hanya untuk Allah SWT. Ya. Tumbuh keinginan untuk menjadikan ibadah ini hanya untuk Allah, tidak untuk yang lainnya. Maka hendaknya, ya, setelah kita memunculkan rasa harap, rasa takut, iringilah dengan rasa cinta. Ya. Orang-orang yang bergegas dalam melakukan satu kebaikan itu adalah mahabbah. Cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang baca Quran lalu berlama-lama dalam baca Quran, apa? Kok bisa, kenapa demikian? Itu mahabbah. Tumbuh rasa cinta dalam hatinya kepada Al-Quran. Ya, dia mengaji, dia berusaha untuk memahami, berupaya untuk kemudian selalu hadir, ya, dan kemudian diamalkan. Kenapa? Karena ada rasa cinta dia. Ya. Kalau orang beribadah tanpa ada rasa cinta, maka yang terjadi, ya, seperti orang-orang awam. Ya, kalau salat yang ditunggu cuma salamnya, ya, ditunggu iqomatnya, kurang. Ya, sudah terdengar iqomat, tidak mau merapatkan barisan yang di depannya, mundur-mundur ke belakang, pengennya di saf yang belakang. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ya, tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula pada hal-hal yang Allah cintai seperti ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Yang berikutnya, di antara dalil perintah untuk zakat, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat ke-103. Manakala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim." Khudh min amwalihim, ambillah dari sebagian harta-harta mereka, shadaqatan tutahhiruhum, sebagai bentuk zakat. Kalimat shadaqah di sini itu maksudnya zakat. Makanya sedekah itu ada dua macam. Ada sedekah yang wajib, namanya zakat. Ada sedekah yang sunnah yang kita kenal dengan sedekah, infak, dan yang lainnya. Ya. Adapun sedekatan dalam hal ini, dalam ayat ini maknanya adalah zakat, yaitu sedekah yang wajib. Ambillah zakat dari sebagian atau dari harta-harta mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Ya. Wasalli 'alaihim, kalimat wasalli itu bukan terjemahannya salat, karena salat kalau ketemu dengan ala itu artinya salawat, artinya doa, maknanya makna bahasa, bukan salat yang kita pahami satu ibadah yang dimulai dari takbir diakhiri dengan salam. Kalimat wasalli 'alaihim artinya dan berdoalah untuk mereka. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Wallahu samii'un 'alim. Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Demikian pula termasuk di antara sifat hamba-hamba yang beriman, al-mu'minin, yang Allah beritakan dalam surah Al-Mu'minun di ayat keempat, Allah mengatakan walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ciri orang-orang yang mukmin itu adalah mereka orang-orang yang mengeluarkan zakat, membayar zakat. Ya. Ini dalil dari Al-Qur'anul Karim. Adapun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka banyak di antaranya seperti dalam hadisnya Abu Hurairah, Rasulullah SAW beliau bersabda, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah safihat lahu safaihu min nar fa umhiya 'alayha fi nari jahannam fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu wa kullama baradat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yuqda bainal ibad fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Ya. Tidaklah pemilik emas, pemilik perak yang dia tidak menunaikan haknya, jadi hak dari harta tersebut, tidak membayar zakat, melainkan di hari kiamat kelak, maka dia akan diazab. Ya. Keningnya, punggungnya, ya. Demikian pula sisi lambungnya itu akan disetrika dengan setrika, ya, dari api neraka jahanam. Setiap kali dingin maka diulang kembali. Sampai kapan? Ya. Itu disiksa dalam ukuran satu hari, fi yaumin, dalam satu hari, tetapi ukurannya seperti 50.000 tahun. Sampai kemudian diputuskan, ya, bagaimana nasib para hamba, lalu dia akan melihat nasibnya kemana, ke surga atau kemudian ke neraka. Maka orang yang memiliki harta, dia punya kewajiban untuk mengeluarkan harta tersebut, itu zakatnya, dalam rangka untuk membersihkan, mensucikan dirinya. Itu bukan hartanya. Ya, setiap harta yang dimiliki seorang itu tidak seutuhnya menjadi miliknya. Ada di sana bagian-bagian tertentu yang dia harus mengeluarkannya, baik berupa zakat yang wajib atau sedekah yang sunnah. Ya. Maka hendaknya seorang ketika memiliki harta yang berlebih, dia harus memahami hal demikian sehingga di hati legowo. Dia, ya, memiliki pemikiran untuk mengeluarkan zakat setiap tahunnya misalkan. Dia menghitung hartanya mana yang perlu untuk dikeluarkan zakatnya, yang mana itu bukan miliknya, ditunda-tunda itu juga berdosa. Tidak dikeluarkan sama sekali mendatangkan azab. Ya. Dan ibadah zakat ini ibadah harta, dan itu menjadi ibadahnya orang-orang kaya. Ya. Menjadi ibadahnya orang-orang kaya, di mana harta itu menjadi miliknya secara sempurna. Lalu kemudian harta itu memasuki nisabnya, sampai pada nisabnya. Kemudian harta itu dimiliki selama 1 tahun dalam hitungan hijriah. Maka tidak ada zakat kalau dikeluarkan tiap bulan seperti orang sekarang zakat profesi. Itu tidak ada, tidak benar dalam syariat. Ditolak pemahaman demikian oleh mayoritas para ulama. Hanya sebagian yang kecil saja yang mereka menggaung-gaungkan untuk kemudian mewajibkan namanya zakat profesi. Ya. Padahal tidak terpenuhi daripada syarat-syarat akan kewajiban tersebut. Itu ibadah yang dilakukan hanya untuk orang-orang kaya. Bukan berarti kemudian orang yang tidak sampai nisab hartanya kemudian dia tidak mengeluarkan hartanya, tidak. Di sana ada namanya sedekah yang sifatnya sunnah. Dia bisa mengeluarkan harta di jalan Allah Ta'ala dari jalur sedekah yang sunnah ini. Tapi kalau untuk sampai wajib, yaitu berupa zakat mal, maka harus terpenuhi daripada syarat-syaratnya. Ya.
Kalau kemudian yang diniatkan adalah mengeluarkan zakat itu sebelum waktunya, misalkan ada orang yang dia terbiasa mengeluarkan harta zakat malnya setiap tahun, misalkan bulan Muharram, misalkan gitu. Belum masuk bulan Muharram, misalkan di bulan Sya'ban, itu dia melihat ini kok kayaknya banyak orang butuh zakat. Kalau Syawal ke Muharram berapa bulan itu? 4 bulan ya? Atau 3 bulan? 3 bulan lah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu, ini Syawalnya. Jadi kurang dari 3 bulan dikeluarkan, tak keluarkan dulu. Karena dia melihat banyak orang yang butuh zakat. Hanya dikeluarkan zakat. Boleh enggak? Boleh. Keluarkan semua? Boleh. Sebagian saja? Boleh. Tapi tetap ketentuannya di bulan Muharram diuting lagi, dihitung lagi. Kalau kemudian yang dia keluarkan di bulan Syawal ternyata kok masih kurang dari nisab dikeluarkannya itu, ya. Misalkan dia biasa mengeluarkan zakatnya katakanlah 50 juta misalkan, dia baru mengeluarkannya misalkan 50 juta, begitu bulan Muharram dihitung lagi ternyata zakatnya 60 juta, kekurangannya dikeluarkan lagi, disempurnakan. Dia boleh untuk mengeluarkannya lebih dini ketika ada dibutuhkan. Bahkan dia boleh bagi, misalkan setengah tak bagi di bulan Syawal, setengah lagi di bulan Dzulhijjah. Tapi tetap ketika dia biasa mengeluarkan di bulan Muharram, dihitung lagi kira-kira zakatnya sudah sempurna atau belum. Berapa sih zakat yang ia biasa mengeluarkan? Itu yang diberikan para ulama keringanan kalau seandainya zakat itu dibutuhkan sebelum tiba waktu haulnya. Namun bagi orang yang sudah terbiasa mengeluarkan zakat tersebut. Kemudian dalam hadisnya Ibnu Abbas, di mana Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, di mana di saat itu negeri Yaman adalah negerinya orang-orang ahlul kitab, Nasara. Jadi basisnya orang-orang Nasara di zaman Nabi itu ada di Habasyah, Ethiopia, lalu di Yaman, lalu kemudian di Syam, kemudian ada sebagian di Najran, maksud Jazirah Arab. Ya. Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman. Pesan Nabi kepada Mu'adz, kata beliau, "Ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah." Ya, ajak mereka, seru mereka kepada syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Kalau mereka kemudian mentaatimu dalam perihal mengucapkan syahadat, mau untuk bersyahadat, maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Ta'ala itu mewajibkan sholat sehari semalam 5 kali. Ajarkan kepada mereka, beritahu mereka. Fa'in ata'hum atau fa'inhum ata'u lidhalik fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Perhatikan di sini. Jika mereka kemudian patuh kepadamu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan salat 5 waktu, mau, maka beritahu mereka, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, dan ini kewajiban yang dibebankan kepada aghnia, orang-orang kaya. Lalu harta tersebut, zakat tersebut dikembalikan kepada fuqara, orang-orang fakir miskin. Ya. Maka ibadah zakat ini ibadah yang dilakukan hanya untuk orang-orang yang kaya. Bukan orang-orang yang miskin. Sekarang di Madinah misalnya, di tahun 2016, berarti sudah berapa tahun itu? 8 tahun ya. Penghasilan 8.000 rial di kota Madinah itu masuk tingkatan fuqara wal masakin. 8.000 rial kalau dikali 4 berapa? 32 juta.
Di Madinah ada orang penghasilan demikian, itu orang miskin berhak mendapat zakat. Nek Indonesia gaji 32 rapi meneh. Ya. Cok rapi meneh. 32 juta. Ya. Biaya hidup 10 juta itu wis weleh-weleh. Ya. Sisanya ya, tahu sendirilah gitu. Kalau di Indonesia 30 juta, oh, kaya penghasilan demikian. Tapi kalau di Madinah saat ini 8 tahun yang silam 2016 itu termasuk jajaran fuqara wal masakin. Kalau ada pembagian zakat berhak menerima zakat. Ya. Maka satu negeri dengan negeri yang lain berbeda. Kita di Indonesia ukuran miskin, fakir miskin dan seterusnya beda dengan ukuran yang ada di Saudi atau di tempat yang lain. Nah, tapi intinya zakat itu ibadah yang diperuntukkan bagi orang kaya, sasarannya orang-orang fakir miskin. Atau yang disebutkan 8 golongan dalam Quran. Yang berikutnya puasa. Ya, kita hafal ayat-ayat tentang puasa ketika Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalil ya, secara terperinci dari ayat Al-Qur'an bahwa ibadah puasa itu ibadah yang dibebankan. Tidak hanya untuk umat Islam, tapi juga umat-umat sebelum Islam. Sampai sekarang ada. Ya, tapi tidak dilakukan semuanya. Saya kemarin ketemu waktu puasa itu ada orang Nasr. Dia membanding-bandingkan. Dia mengatakan puasanya umat Islam itu cuma 30 hari, gampang. Kalau di tempat kami itu 40 hari, tapi yang lakonnya cuma pendetanya. Umatnya enggak. Dan enggak ada yang namanya sahur. Makanya nanti jam 10. Jadi puasa ahli kitab itu apa? Tidak ada sahur. Kalau pengen buka, bukanya itu kapan? Waktu pas benar-benar malam. Maghrib itu belum malam, Isya belum malam, nanti jam 10 makan sekali, puasa lagi, besok lagi. Itu puasanya ahli kitab. Makanya Nabi membedakan puasa orang muslim yang diridhai Allah Ta'ala itu ada sahur. Maka bangunlah sahur meskipun hanya 1 teguk minum tak, untuk membedakan antara puasa muslim dengan non muslim. Ketika berbuka datang waktu maghrib, itu waktu berbuka, batalkan puasanya. Jangan kemudian, oh ini kan belum malam, tidak ada aturannya belum malam. Yang aturan yang ada adalah tenggelam bulatan matahari, itu waktunya berbuka. Yang melestarikan kalau berbuka harus kudu malam, itu orang Syiah dan orang Khawarij. Mereka kalau berbuka itu benar-benar menunggu gelap. Di ufuk barat itu sudah nggak ada yang kemerah-kemerahan, nggak ada lagi tuh. Baru mereka berani untuk, jadi sudah lewat maghrib, isya, baru kemudian berbuka. Ini seperti puasanya ahli kita. Yang terakhir al-hajju, haji. Ya, di mana Allah Ta'ala mengatakan dalam ayatnya wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, kerjakanlah haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ibadah haji ini ibadah yang dilestarikan oleh umat Islam karena hakikatnya ibadah haji itu syariatnya Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Ismail. Lalu dilestarikan oleh umat Islam. Dulu yang melestarikannya adalah orang-orang musyrikin. Sampai tahun ke-8 Hijriah itu orang-orang musyrikin masih haji. Haji yang pertama kali dilakukan oleh umat Islam itu tahun ke-8 Hijriah ketika penaklukan kota Mekah dan Nabi perintahkan gubernur Mekah untuk haji. Saat itu hajinya bareng sama orang-orang musyrikin. Di mana mereka kalau tawaf itu telanjang. Maka yang perempuan malam hari. Nah, tahun ke-9 Hijriah, Nabi utus Abu Bakar memimpin rombongan para sahabat haji. Ada sekitar 1.500 orang haji berangkat dari Madinah. Ketika sampai, Nabi utus lagi Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan sejak tahun ini atau mulai tahun ini tahun ke-9 Hijriah, ya,
tidak boleh orang-orang musyrik itu untuk berhaji. Dilarang. Ini menjadi utus syariatnya Nabi atau syariatnya umat Islam. Tidak boleh orang-orang musyrikin untuk haji. Yang kedua, tidak boleh tawaf dengan telanjang. Itu mulai tahun ke-9. Baru kemudian Nabi tahun ke-10 haji wada. Diikuti kurang lebih ada 124.000 kurang lebihnya. Ya. Atau ada yang mengatakan sekitar 70.000 ya, yang ikut haji bersama Nabi SAW. Haji wada tahun ke-10. Nabi pulang di bulan Muharram, bulan Safar akhir Nabi jatuh sakit. Tanggal 29 Safar Nabi sakit, tanggal 12 Rabiul Awal Nabi wafat di hari Senin di tahun ke-11 Hijriah. Taib jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, ini ya, beberapa hal yang terkait dengan rukun-rukun Islam. Yang terakhir adalah, atau insyaallah di kesempatan berikutnya, ya, hal-hal yang masih terkait dengan rukun Islam, termasuk seperti makna syahadat, hukum meninggalkan salat, ya, dan yang lainnya. Ya. Demikian pula bagaimana hukumnya orang yang dia tidak mau membayar zakat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita kupas. Aku qouli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.